Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Dwi Arianti dengan NIM 2011102413145. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3H. Di sini video saya buat untuk memenuhi tugas dasar ilmu gizi, yaitu membuat video resume pada pertemuan 14 materi penilaian status gizi tidak langsung. Jadi penilaian status gizi tidak langsung ini terbagi menjadi 3. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya sedang serak-serak, lagi batuk, jadi tidak terlalu jelas. Yang pertama ada survei konsumsi makanan. Jadi metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah serta jenis dari zat gizi yang dikonsumsi. Biasanya survei konsumsi makanan ini digunakan pada individu, keluarga, hingga masyarakat. Survei ini bisa dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Jadi tujuannya itu terbagi menjadi 2, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kita bahas yang tujuan umum. Yang pertama, mengetahui kebiasaan makan dan kecukupan zat gizi dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi. Jadi kita bisa tahu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pola konsumsi. Kita bahas tujuan khusus. Yang pertama itu menentukan tingkat kecukupan jumlah konsentrasi pangan nasional dan kelompok masyarakat. Baru dapat menentukan status kesehatan dan gizi keluarga dan individu. Ketiga, menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan rencana pangan. Masih kita lanjut ke metode pengukurannya. Di sini terbagi ada tingkat nasional, tingkat rumah tangga, dan tingkat individu. Untuk tingkat nasional itu contohnya menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional sesuai AKG. Sedangkan tingkat rumah tangga itu ada dengan pencatatan, ada metode pendaftaran, metode inventaris, dan pencatatan makanan rumah tangga. Pencatatan rumah tangga itu contohnya seperti makanan-makanan yang diberi oleh tetangga, itu bisa dicatat. Sedangkan metode inventaris ini contohnya kita bisa melihat isi kulkas di dalam rumah satu keluarga itu. Lanjut, tingkat individu ini bisa recall 24 jam. Kita bisa melihat makanan-makanan yang kita konsumsi selama 24 jam. Baru estimate food record, food reckoning, dietary history, food frequency. Lanjut yang penilaian status gizi tidak langsung. Yang kedua itu statistik vital, yaitu menganalisis data beberapa statistik kesehatan. Yang pertama, angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu, dan data yang berkaitan dengan gizi. Dan penggunaan lebih sebagai bahan pertimbangan dari bagian indikator tidak langsung dalam pengukuran status gizi masyarakat. Contoh dari statistik vital ini, angka kematian berdasarkan umur, angka kematian umur 2-5 tahun, angka kematian umur 1-4 tahun, angka kematian umur 13-24 bulan. Data yang perlu dipertimbangkan itu analisis laporan kematian dan kelahiran, perhitungan hasil sensus, dan pendataan. Penyajian hasilnya itu bisa dengan persen kematian anak balita terhadap kematian umur, angka kematian tahunan anak umur 1-4 tahun, persen kematian masa anak-anak yang terjadi pada umur 1-4 tahun,
rasio angka kematian anak 1 sampai 4 tahun terhadap angka kematian bayi 1 sampai 12 bulan. Ada juga kejadian penyakit infeksi bakterial dan parasit pada bayi dan anak 1 sampai 4 tahun, dan masih ada yang lainnya ya. Statistik layanan kesehatan ini bisa di puskesmas dan rumah sakit. Nah, kelemahan dari metode ini datanya bisa tidak akurat, kesulitan pengumpulan data, kurang menginterpretasikan secara tepat. Lanjut kita ke poin yang ketiga, penilaian status gizi tidak langsung yang ketiga, yaitu faktor ekologi. Faktor ekologi ini maksudnya iklim, tanah, transportasi adalah beberapa contoh bahwa hal tersebut ikut berpengaruh pada pemenuhan zat gizi. Sebagai bahan intervensi gizi dari penyebab malnutrisi yang akan diketahui. Ada beberapa pengukuran faktor ekologi, yaitu dengan keadaan infeksi, konsumsi makanan, budaya, sosek, produksi pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya resum dari pertemuan 14 ini dengan materi penilaian status gizi tidak langsung. Saya mohon maaf bila ada yang kurang atau kurang jelas untuk penjelasannya. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.